Sekarang, di dalam wilayah iblis. Ini adalah kehampaan iblis yang sangat luas, dengan energi iblis membubung ke langit, seperti api penyucian. Di api penyucian ini, banyak bintang ajaib ditangguhkan, dan energi iblis tak berujung yang terpancar dari bintang ajaib ini berubah menjadi sungai sihir yang luas, berkelok-kelok dan mengalir. Di sungai iblis, berbagai penglihatan terwujud, ada bentangan pegunungan, sungai besar, bintang terapung, dan penglihatan di mana-mana. Di antara mereka, di tengah sungai iblis, ada bintang ajaib yang sangat besar, dan di bintang ajaib itu, sosok hitam besar yang membentang di seluruh bintang muncul. Dengan setiap nafas dari sosok hitam ini, sungai ajaib dengan diameter lebih dari puluhan juta mil akan diisi dengan energi sihir hitam, tembakan energi sihir yang tak ada habisnya, dan setiap nafas akan menyebabkan pesta melesat dalam kehampaan, pegunungan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, sungai ajaib terputus. Bintang ajaib meledak, energi sihir terbang. Untungnya, tidak ada makhluk lain di seluruh kekosongan api penyucian energi sihir. Tiba-tiba mengganggu tidurku. Suara gemuruh bergema sepanjang ruang dan waktu, dan hanya beberapa bintang ajaib di sungai ajaib tak berujung yang langsung diperas. Di atas bintang sihir besar itu, sosok gelap yang menjulang tinggi berdiri dan keluar. Dengan napas menakutkan yang tak ada habisnya, dia berbicara dengan santai, dan raungan yang pecah bisa mengguncang langit. Di kejauhan, di ujung sungai iblis, seorang pria kuat dengan kekuatan sihir tak berujung, merayap di ujung sungai iblis. Ini adalah pria kuat yang menyerupai dewa iblis, tetapi di depan sosok agung ini, dia merangkak dengan hormat dan hormat berkata, "Tuanku, ada pesan dari utusan iblis kami di ranah rahasia markas besar Tiangong. Tuanku, Qin Chen yang Anda suruh ikuti telah muncul di ranah rahasia markas besar Tiangong dan ditunjuk oleh Tiangong Tianzun sebagai wakil kepala wakil Tiangong." Kata sosok yang kuat berkata dengan hormat. Sosok menakutkan di atas bintang iblis ternyata adalah nenek moyang iblis abis. Bocah itu, pergi ke ranah rahasia markas besar Tiangong. Nenek moyang iblis abisal berbisik, matanya dipenuhi cahaya dingin, ini menarik. Kata dia mencibir. Namun, ini juga sesuai harapannya. Hal tertinggi Xiao Yao, apa yang dilakukan ini? Temukan pewaris Tiangong. Hah? Apakah dia tidak tahu bahwa ada juga seseorang dari ras iblisku yang bekerja di situ? Mata leluhur iblis yang dalam berkedip. Tidak, bahkan jika dia mengetahuinya, aku khawatir hanya ada jalan ini. Bagaimanapun, jika Qin Chen tetap berada di medan perang dari 10.000 ras, saya khawatir dia akan dibunuh oleh iblis saya cepat atau lambat, tetapi itu adalah ranah rahasia dari markas pekerjaan surgawi. Ini cukup aman. Ada juga tiang api yang dijaga oleh tiang yang mencapai langit. Tianzun normal akan mati saat masuk. Hanya puncak Tianzun yang memiliki kesempatan untuk bernafas. Setelah nafas, Anda juga akan terjebak. Kirim yang tertinggi dari iblis saya. Cukup cerdas, artinya bagus. Kata nenek moyang Yuan Mo mencibir. Ranah rahasia markas besar Tiangong sangat berbahaya. Sebagai nenek moyang iblis, apakah dia tidak tahu? Dia juga berkali-kali menyerang ranah rahasia markas besar Tiangong. Meski banyak yang hancur, masih ada beberapa harta karun yang diwariskan. Ini juga menyebabkan Sengong Tianzun membangun tempat terlarang yang awalnya milik pengrajin. Ranah rahasia markas Tiangong berada. Jika kamu terburu-buru mengirim orang yang kuat, aku khawatir itu akan berbahaya. Puncak Tianzun sangat mungkin jatuh ke dalamnya. Kecuali itu adalah level tertinggi, itu bisa mundur dengan aman. Sepertinya untuk saat ini, hanya Qin Chen yang bisa berkembang di dalamnya. Kata nenek moyang ras iblis memiliki tampilan yang suram. Dia secara alami mengetahui rahasia mengerikan dari markas besar Tiangong. Bahkan jika dia ingin membunuh Qin Chen, dia masih harus mengambil keputusan. Kali ini di medan pertempuran 10.000 ras, klan iblisku telah jatuh ke tangan dewa iblis. Bisa dibilang kerugiannya tidak sedikit.
Bukan harga yang kecil untuk membunuh anak itu di ranah rahasia markas Tiangong. Saya takut setidaknya saya akan mendapatkan Tianzun Puncak. Itu tidak layak. Mata yang dalam dari leluhur iblis yang dalam bersinar dengan cahaya dingin, dan dia sedang memikirkan bagaimana mengatasi kesombongan manusia ini. Putra ini pasti akan menjadi salah satu pilar ras manusia di masa depan. Kata nenek moyang iblis yang dalam pernah memasuki sungai panjang takdir untuk menghitung Qin Chen. Dia cukup yakin bahwa jika Qin Chen terus berkembang, itu pasti akan menjadi salah satu masalah besar bagi klan iblis. Selain itu, dia memiliki perasaan samar bahwa Qin Chen melangkah ke ranah Tianzun, takut kemungkinannya tidak kecil untuk menjadi yang tertinggi, tapi itu rintangan besar. Tidak peduli siapa yang ingin menerobos dari Tianzun ke Supreme, itu adalah rintangan besar. Seperti Tianzun Sengong, pendiri Tiangong, dia sudah menjadi yang mulia di zaman kuno, dan kemudian menjadi Tianzun, dan dia terjebak di langkah terakhir tahun yang tak terbatas. Seperti Jinlin di bawah komando Xiaoyao Supreme, dengan bakat luar biasa, dia selalu terjebak di puncak Tianzun. Meski bisa disebut tak terkalahkan di ranah Tianzun, itu bukanlah ancaman bagi leluhur abis demon. Qin Chen mempesona. Namun, Qin Chen masih hanya berada di ranah penguasa bumi. Meskipun di ranah penguasa bumi, dia dapat membunuh bahkan penguasa surgawi biasa, itu masih jauh di belakang puncak penguasa surgawi. Untuk seorang Qin Chen, tidak ada gunanya leluhur iblis yang dalam kehilangan setidaknya satu Master Tianzun Puncak untuk pergi ke dunia rahasia markas besar Tiangong untuk membunuh lawan. Kali ini, hilangnya Demon Tianzun di medan perang 10.000 ras telah membuatnya cukup tertekan. Pada levelnya, Tianzun biasa seperti Molten Flame Tianzun tidak akan terlihat bagus sama sekali, dan kerugiannya tidak akan terlalu tertekan. Tetapi bagi Demon Tianzun teratas dari klan Iblis Roh, keberadaan puncak Tianzun masih ada sedikit khawatir. Klan saya bersembunyi di ranah rahasia markas besar Tiangong, dan kami bisa mengetahui semua berita tentang Qin Chen. Selama Qin Chen meninggalkan dunia rahasia markas besar Tiangong, dia bisa dibunuh. Tidak perlu sembrono. Bagaimanapun, itu adalah ranah rahasia dari markas besar Tiangong. Terlebih lagi, dia masih hanya yang mulia bumi saat ini. Meskipun yang mulia bumi dapat membunuh yang mulia surgawi, dia memiliki banyak rahasia, tetapi butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk menerobos yang mulia surgawi. Tentu saja, dengan kekuatan anak itu, begitu dia menerobos, saya khawatir itu juga menjadi masalah di tingkat Jinlin Tianzun dan Sengong Tianzun, bahkan lebih banyak masalah daripada kedua orang itu. Nenek moyang dari iblis yang dalam diam-diam berkata, bagaimanapun, dia adalah keturunan dari yang itu. Jika sampai pada titik itu, 10.000 ras akan mendapat masalah di medan perang. Itu ancaman besar. Sejauh menyangkut ras yang bermusuhan, Qin Chen benar-benar ingin menerobos yang mulia. Sebelum kedua suku memutuskan untuk memulai pertempuran 10.000 klan lagi, itu mungkin lebih banyak masalah daripada beberapa yang tertinggi. Karena Yang Maha Kuasa tidak dapat ikut campur dalam medan pertempuran 10.000 ras. Tapi Tianzun bisa bertarung di medan perang 10.000 ras, Qin Chen benar-benar ingin menerobos Tianzun dan secara agresif menargetkan iblisnya di medan perang 10.000 ras. Takut itu akan menyebabkan wilayah ras iblisnya terus menyusut, dan tulang punggungnya tim akan rusak parah. Ini adalah rintangan baginya. Tidak sesederhana itu bagi Qin Chen untuk menerobos. Xiaoyao Supreme memintanya untuk kembali ke ranah rahasia markas besar Tiangong. Saya khawatir dia juga ingin dia mengalami beberapa warisan, tetapi itu tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Meskipun leluhur Yuanmo tidak ada bandingannya memperhatikan Qin Chen, tetapi Qin Chen masih sangat jauh dari menjadi ancaman. Tunggu dulu, biarkan orang-orang iblis saya di alam rahasia markas besar Tiangong menghalanginya. Prioritas utama adalah kekuatan gelap. Pikiran leluhur Yuanmo jatuh, dan langsung mencibir. Pekerja Dewa Tianzun ini, untuk menyenangkan yang itu, dan untuk memberikan pengalaman yang cukup bagi Qin Chen ini,
dia langsung menunjuknya sebagai penjabat wakil kepala aula. Haha, itu memberi saya beberapa peluang, kata nenek moyang Yuan Mo mencibir. Kelompok ahli kerajinan dalam pekerjaan surga semuanya keras kepala. Mereka tidak takut pada langit, bumi tidak takut, dan tidak ada yang menerimanya. Mereka hanya peduli dengan wajah mereka sendiri. Sekarang Qin Chen telah menjadi wakil master aula, bagaimana dia bisa bertahan? Yuan leluhur iblis mencibir. Dalam intelijen, dia juga mengetahui situasi di ranah rahasia markas Tiangong. Sekelompok master kerajinan tua, seperti yang dia duga, semuanya marah dan tidak bisa menahannya. Tambahkan saja lebih banyak minyak dan cuka, hehe. Memikirkan hal ini, leluhur Yuan Mo segera mulai mengeluarkan beberapa perintah. Meskipun dia tidak akan mengirim master untuk membunuh Qin Chen, iblisnya telah dikerahkan di alam rahasia markas Tiangong selama bertahun-tahun. Tentu saja ada banyak tangan gelap, dan mereka dapat membuat keputusan tertentu melawan Qin Chen. Hei, nak, tunggu saja kepalamu hangus. Saat perintah diberikan, leluhur iblis abisal menyeringai dan tertidur lagi setelah beberapa saat. Setelah dia dipukul oleh Qin Yueqi di medan perang 10.000 ras, meskipun dia mundur di sekujur tubuhnya, dia juga menderita beberapa luka ringan dan tentu saja perlu memperbaiki dirinya sendiri. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Adapun Qin Chen, dia hanya menempati sudut kecil di hatinya. Lagi pula, lawannya adalah pemimpin dari Xiao Yao Supreme. Di alam rahasia markas besar Tiangong, di sebuah istana megah, sosok dengan wajah tersembunyi di kegelapan menerima pesan. Pesan ini sangat rahasia. Begitu kekuatan aura yang menakutkan menyapu indera ilahi, itu langsung menghilang dan berubah menjadi kehampaan. Perintah dari leluhur monster abis, Qin Chen. Gumam sosok gelap ini berbisik, dan seluruh kehampaan bergetar. Itu hanya orang kecil. Tidak hanya Shen Gong Tianzun menunjuknya sebagai wakil kepala aula, tetapi sekarang bahkan nenek moyang iblis abisal mengirim pesan secara pribadi agar saya mengambil tindakan untuk menghancurkan masa depan Qin Chen. Ini menarik, kata sosok gelap ini memancarkan cahaya dingin di matanya. Yah, aku sudah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, tapi aku tidak melakukan apa-apa lagi, tapi aku bisa bergerak dan bersenang-senang. Hehe, Qin Chen, wakil kepala aula, tunggu saja. Salahkan dirimu tidak mengenali diri sendiri. Demi posisi dewa, saya harus membiarkan Sengong Tianzun membakar dirinya sendiri dan merasa puas. Suara bayangan hitam ini jatuh, diam-diam tersembunyi ke dalam kehampaan, lalu menghilang. Pada saat yang sama, beberapa pesan dikirim secara diam-diam di ranah rahasia markas besar Tiangong, dan diteruskan ke tangan beberapa orang di ranah rahasia markas besar Tiangong. Qin Chen secara alami tidak tahu bahwa leluhur Yuan Mo telah mengambil tindakan terhadapnya. Setelah meninggalkan tempat warisan, dia dan Zhenyan Dizun langsung bergegas menuju istana mereka. Namun di sepanjang jalan, Qin Chen sedikit mengernyit. Sebab, mulai dari meninggalkan tempat pusaka, dalam perjalanannya, banyak ilmu ketuhanan yang menyapu dan mendarat padanya silih berganti. Pengetahuan ketuhanan itu sangat tajam, semuanya dengan rasa pengawasan. Bahkan orang-orang ini sedang mendiskusikan sesuatu secara diam-diam. Sepanjang jalan, selama Qin Chen dan yang lainnya bertemu, mereka semua akan memberi mereka petunjuk. Qin Chen, sepertinya kita telah menjadi selebritas sepanjang hari. Zhenyan berkata sambil tersenyum, tetapi ada sedikit kesungguhan di matanya. Lagi pula, ditunjukkan oleh begitu banyak orang, banyak tetua di ranah rahasia markas kerja hari itu adalah pendahulunya, dapatkah dia berada di bawah tekanan? Tuan, kamu terlalu pandai menaruh emas di wajahmu. Yang menjadi terkenal adalah Qin Chen. Apa hubungannya denganmu? Kata Yang Mulia Yao Guang melakukan pukulan tanpa ampun. Zhenyan Dizun tidak bisa berkata apa-apa, aku berkata murid, bisakah kamu memberi wajah pada tuanmu? Tidak perlu memperhatikan. Qin Chen tenang dan puas, dia tentu saja tidak akan peduli dengan instruksi orang-orang ini.
Kelompok 3 orang ini dengan cepat kembali ke istana mereka. Namun, Qin Chen sedikit mengernyit saat dia mendekati istananya. Yang mulia mantra di Zun juga menghentikan sosoknya, wajahnya sok. Mereka melihat banyak orang dikepung di luar istana mereka. Beberapa dari mereka mengenakan jubah diaken dan beberapa mengenakan pakaian penatua. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan, seperti samudera luas aura mulia, tersebar di dunia ini. Dengan begitu banyak orang yang dikelilingi di sini, saya harus mengatakan bahwa ini memberikan banyak tekanan untuk menghormati kebenaran. Belum lagi yang mulia Yao Guang, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang junior. Lihat, lalu Qin Chen ada di sini. Yang mana Qin Chen? Itu yang termuda di tengah. Di sebelah mereka adalah yang mulia mantra dan Holy Lord of Light. Hah, itu dia. Dia sangat muda, dan mereka mengatakan bahwa Qin Chen sangat muda. Mulai sekarang, tampaknya benar bahwa pemuda seperti itu ditunjuk sebagai wakil ketua Aula. Apa pendapat para pejabat tinggi itu? Melihat Qin Chen dan yang lainnya datang, ada keributan di pengadilan dan ada banyak diskusi. Banyak orang menatap Qin Chen, tetapi mata mereka tidak ramah. Kamu Qin Chen. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berjalan keluar, dan sebelum Qin Chen dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka, mereka sudah berhenti di depan mereka bertiga, menatap Qin Chen. Orang tua ini, mengenakan jubah alkemis, memiliki temperamen yang luar biasa, dan tingkat kultivasinya seperti puncak alam penguasa bumi. Matanya berkedip, menatap Qin Chen dengan jijik. Posturnya tinggi, seperti seorang senior memandang rendah seorang junior. Qin Chen, ini Long Yuan yang lebih tua. Dia adalah seorang penatua tua. Zhenyan Dizun buru-buru berkomunikasi dengan Qin Chen, memberitahu Qin Chen identitas pihak lain. Ini benar-benar seorang veteran yang bekerja sangat awal. Dia sudah menjadi figur setingkat penatua, dan dia telah mendengar ceramah pihak lain ketika dia masih junior. Jika biasanya bertemu dengan benar dan terhormat, tentu saja cukup bahagia, tetapi hari ini, orang yang datang tidak baik. Penatua Long Yuan, Zhenyan Dizun takut Qin Chen akan mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia bergegas maju, membungkuk terlebih dahulu, dan kemudian mengucapkan beberapa kata yang baik. Namun, sebelum dia bisa berbicara, pihak lain sudah mengeluarkan suara dingin. Sebenarnya, kamu mengembalikanku, tidak ada apa-apa untukmu di sini, ya, apakah kamu orang tua yang bekerja untukku? Mengikuti wakil master yang bertindak seperti itu, konyol, bagaimana mungkin orang ini membiarkan Anda naik turun, kata Long Yuan yang lebih tua ini berkata dengan jijik, matanya dingin, dan yang mulia mantra tiba-tiba tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Penatua Long Yuan, kata Qin Chen tersenyum. Tetua veteran, orang tua Tiangong. Namun, Qin Chen baru mengetahui dari mulut Yu Demon Dizun bahwa Long Yuan yang lebih tua ini adalah salah satu mata-mata ras iblis. Setan tidak bisa menahan begitu cepat. Penatua Long Yuan, Anda telah mengatakan bahwa wakil kepala istana Qin Chen ditunjuk oleh orang tingkat tinggi. Bagi saya hanya mematuhi perintah tingkat tinggi dan belajar dari Qin Chen. Bagaimana saya bisa memimpin? Kata Zhenyan dengan wajah jelek. Zhenyan Dizun, jangan bicara lagi. Qin Chen tiba-tiba tertawa. Dia mencegah Zhenyan Dizun untuk terus berbicara. Dia melirik semua orang yang hadir, lalu menatap Elder Long Yuan, dan berkata sambil tersenyum, ternyata Elder Long Yuan. Mengapa? Anda ada hubungannya dengan saya, penjabat wakil ketua Aula. Namun, Anda sepertinya tidak tahu perbedaan antara martabat dan rendah diri. Haruskah seorang penatua lebih hormat di depan saya, penjabat wakil kepala Aula? Segera setelah pernyataan ini keluar, ada kegemparan di pengadilan, dan banyak diaken dan penatua melotot. Ini penatua Long Yuan, seorang lelaki tua yang bekerja di surga. Qin Chen sangat sombong, itu terlalu berlebihan. Awalnya, mereka sangat memusuhi Qin Chen, tapi sekarang mereka bahkan lebih marah.
Jika suatu hari bukan karena aturan kerja, di dunia luar, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Hahaha, perbedaan antara superioritas dan inferioritas. Orang tua itu telah bekerja sebagai penatua di surga selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat pemuda sombong seperti Anda. Itu benar, tetapi Anda baru saja diangkat, tetapi yang lebih tua tidak menyetujuinya. Dizun yang kecil juga ingin menjadi penjabat wakil ketua aula. Itu konyol. Mendengar itu, Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan lemah, wakil kepala aula yang bertindak ini adalah kanonisasi tingkat tinggi, tidak ditunjuk oleh tuan muda itu sendiri. Jika Penatua Long Yuan memiliki pendapat, dia dapat menemukannya, atau para dewa yang dapat dilakukan oleh penguasa istana juga. Hahaha, di mana aku punya komentar. Selamat. Penatua Long Yuan tertawa keras. Ada desas-desus bahwa wakil Hill Master Qin dulunya adalah anak suci eksternal dari pekerjaan saya sehari-hari. Identitasnya, yang langsung menjadi wakil kepala aula dari pekerjaan saya sehari-hari, pasti luar biasa dalam kekuatan dan luar biasa. Ini sepertinya menyanjung, tetapi terdengar kasar. Banyak tetua yang hadir merasa tidak nyaman setelah mendengarnya. Karena Qin Chen memang menjadi wakil ketua aula langsung dari anak suci, sesuatu yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun. Saya senang mengetahui bahwa Yang Mulia telah menjadi wakil ketua aula. Saya sangat senang. Selamat bekerja untuk saya dengan wakil kepala aula dan pilar di masa depan. Terima kasih, kata Qin Chen. Penatua Long Yuan menyeringai dan menyeringai dengan taring. Yang Mulia masih sangat muda untuk menjadi wakil ketua balai, sungguh luar biasa. Saya datang. Penatua Long Yuan menatap Qin Chen, satu untuk memberi selamat kepada Anda, dan yang lainnya adalah untuk menantang Anda, penjabat wakil kepala aula.